Terima kasih saudara MC. Ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Kepada Ibu Kepala TK Ma'arif Taman Fajar yang kami hormati, selamat siang Ibu. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah. Kepada Kepala Sekolah TK Ma'arif Kecamatan Purbolinggo, ya Ibu Nuri, selamat siang Ibu, sehat Ibu ya? Alhamdulillah. Ini ada Bu Dewi ya, ada Bu Lili, terima kasih sudah datang ya Bu ya. Dan kepada seluruh guru-guru TK Ma'arif yang ada di Kecamatan Purbolinggo. Baiklah Ibu sekalian, saya mau disuruh duduk ya Bu ya. Baiklah Ibu sekalian, di sini acara kita yaitu untuk memaparkan penerapan budaya positif yang bisa kita laksanakan khususnya di TK kita. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam materi Ibu, marilah kita bermain yaitu permainan cobalah buka. Nah, di depan meja Ibu semua, nah di depannya ini berselang ya, saya kasih benda. Boleh Ibu yang sebelah kanan pegang benda, yang sebelah kiri nanti mencoba membuka benda. Boleh dengan kata-kata yang lembut, boleh disuruh buka dengan cara paksa, silakan ya Bu ya. Kita coba ya. 1, 2, 3 silakan Ibu. Ya. Ya, yang satu buka ya. Ya. Sudah terbuka Bu ya, sudah terbuka. Sudah terbuka ya, terima kasih. Terima kasih. Nah, jadi permainan ini Ibu-ibu bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya teori kontrol yang bisa mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Dan tadi ada yang dibuka dengan cara paksa, ada yang dibuka juga dengan cara yang baik-baik dengan kata-kata. Baik Bu, kita akan masuk ke materi. Ya kan Ibu-ibu, kita akan bersama-sama belajar tentang konsep inti budaya positif. Nah, di dalamnya apa saja? Yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, kemudian ada kebutuhan dasar manusia ya, ada 5. Kemudian ada motivasi perilaku manusia, kemudian ada posisi kontrol seorang guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baik, Ibu-ibu sekalian, perubahan paradigma belajar yang tadinya stimulus respon, kita akan berubah pada teori kontrol. Stimulus respon itu seperti apa? Nah, dan yang dinamakan teori kontrol itu seperti apa? Yuk kita bahas bareng-bareng ya. Jadi pembelajaran yang menggunakan stimulus respon, di mana pembelajaran itu berpusat pada guru. Nah, ini Ibu-ibu ya, saya juga pernah mengalami dulu waktu saya TK itu. Ketika di TK itu berpusat pada guru betul-betul. Jadi gurunya ceramah, gurunya menulis di papan tulis, seperti itu ya. Kalau dalam teori kontrol berpusat pada anak. Misalnya nih ya, untuk di TK kita kan ya, hari ini tema kita adalah kendaraan gitu kan. Kendaraan ini kendaraan darat, kita ambillah mobil-mobil mainan. Kemudian anak diinstruksikan untuk mengamati. Setelah diamati kemudian ditanya anak-anak oleh gurunya. Ini warnanya apa mobilnya, seperti itu. Rodanya ada berapa, seperti itu. Kemudian bagian-bagian mobil itu ada apa saja. Nah, itu artinya pembelajarannya sudah berpusat pada anak. Kemudian selanjutnya siswa sebagai objek belajar. Nah, pada teori kontrol sudah tidak lagi, artinya siswa sebagai subjek belajar. Yang selanjutnya proses belajar di dalam kelas. Jadi memang dalam stimulus respon ini belajarnya di dalam kelasnya ya. Anak-anak duduk rapi, menghadapi ke depan semua, gurunya menjelaskan di depan. Tapi pada teori kontrol, siswa pembelajaran boleh di mana saja. Misalnya kita boleh di luar kelas, boleh sambil mengamati di kebun, di kandang kambing misalnya ketika
kita TK masih menggunakan misalnya temanya binatang seperti itu ya. Ini boleh di mana tempat kita bisa melihat yang sesungguhnya yang sebenarnya. Kemudian pada stimulus respon tujuan utama adalah penguasaan materi. Yang penting anak-anak itu tahu apa itu kambing misalnya, makanannya apa, seperti itu. Hanya pada materinya saja. Kemudian hanya bisa berhitung menyebutkan 1 sampai 10, 1 sampai 20 yang penting bisa. Tetapi ada teori kontrol bertujuan untuk membentuk perilaku yang lebih luas supaya membuka pikirannya. Oh, kalau kambing ini makanannya rumput, berarti kambing ini siapa yang menciptakan, seperti itu. Dan akhirnya membentuk kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya tentang disiplin positif. Ibu-ibu sekalian, perlunya kenapa sih ya kita ini menciptakan disiplin positif di sekolah, yaitu untuk membentuk siswa yang mandiri serta bertanggung jawab. Nah, disiplin ini sendiri berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai keyakinan. Nah, kemudian disiplin positif ini merupakan salah satu penerapan disiplin yang tujuannya itu untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa penghargaan atau hukuman. Sebagai pendidik ini ya, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka memiliki perilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang sifatnya universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam merubah perilaku ke arah yang lebih baik. Artinya apa? Kita berusaha ibu-ibu, karena kita di TK ya, kita sering sekali atau kita ini terlalu over dalam memberikan pujian terhadap anak-anak ketika dia melakukan sebuah kebaikan. Nah, dan ternyata dengan sering kita memberikan pujian tersebut, ini malah menghukum anak. Dia akan berpikir seperti ini, kalau saya tidak baik, nanti Bu Guru nggak ngomongin saya baik dong, Bu Guru nggak puji saya dong, gitu kan ya. Begitu juga dengan hukuman. Dan ini ibu-ibu ya, jadi garis besarnya adalah kita sebagai guru ini tugas kita itu membangun kekuatan intrinsiknya supaya muncul kesadarannya untuk melakukan kebaikan atau kebajikan dengan ikhlas, dengan rela hati. Baiklah. Adapun nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila, yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia ya. Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan paling awal yang dinyam oleh anak-anak ya. Tentunya kita selalu menanamkan perilaku untuk beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki akhlak yang mulia. Kemudian ada mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Baik, kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala hal, segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan sesama usaha dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, itu dia. Kemudian ada 5, nah ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini mencakup makanan yang cukup, pakaian, kemudian tempat tinggal,
rasa aman dan kesehatan. Yang kedua ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, meliputi rasa diterima atau dipedulikan, berbagi dan diajak untuk bekerja sama. Selanjutnya penguasaan. Jadi ada kebutuhan penguasaan ibu, yaitu tentang rasa harga diri, keinginan untuk dianggap, kemudian memimpin, kemudian berprestasi, diakui dan didengar. Selanjutnya yaitu kebebasan, meliputi mandiri, memiliki pilihan, kemudian mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan dirinya. Itu dia. Kemudian yang selanjutnya adalah kesenangan, meliputi bermain, humor, gitu ya. Kemudian antusiasme dan tertawa. Itu dia 5 kebutuhan manusia. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Ibu-ibu sekalian, ada 3 yang mendasari manusia itu berlaku. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya nih ya misalnya ya, harus berangkat pagi nih, gitu kan ya. Kalau nggak berangkat pagi, nggak enak sama kepala sekolah, misalnya begitu ya. Atau nggak nyaman kalau berangkatnya siang, gitu kan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini tadi seperti yang saya sebutkan. Kita ini ibu sebagai guru taman kanak-kanak, guru PAUD ya, sering memberikan apresiasi, memberikan imbalan berupa reward, kemudian dengan pujian, gitu kan ya. Untuk seseorang yang telah melakukan kebaikan atau melakukan sesuatu hal yang positif. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Misalnya gini Bu, kita kalau perjalanan jauh, itu kita naik motor misalnya ya, kita pakai helm. Itu Bu, itu salah satu dari mencerminkan untuk menjadi orang yang mempercayai keyakinan. Karena apa? Nanti kalau tidak pakai helm terjadi kecelakaan, misalnya atau ada polisi gitu ya. Artinya ini kita sudah menerapkan motivasi intrinsik dalam diri kita. Kita yang meyakini, kita yang percaya, kita sudah sadar gitu kan ya. Namanya motivasi intrinsik. Kemudian kalau yang untuk menghindari tindakan ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini adalah motivasi eksternal, artinya dari luar sumbernya. Kita sebagai guru berupaya untuk menciptakan motivasi intrinsik ibu kepada peserta didik kita, supaya mereka melakukan kebaikan, melakukan disiplin positif dengan ikhlas, seperti itu. Selanjutnya tentang, ini ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama penghukum, kemudian ada teman, kemudian ada pembuat rasa bersalah, kemudian ada pemantau dan manajer. Nah, ini nanti kita sambil bahas bareng-bareng sambil kita pikirkan. Selama ini ibu-ibu, kita ini sudah menempati posisi kontrol yang seperti apa ketika menghadapi murid atau menghadapi ketika murid kita bermasalah seperti itu. Kemudian yang pertama kita bahas ya tentang menghukum. Nah, ini contoh penerapan posisi kontrol sebagai penghukum. Ada di suatu TK ada siswa yang tidak tertib dalam pembelajaran. Nah, dia ini tidak mau membaca doa ketika mau belajar, malah mainan saja. Nah, jika seorang guru ini dia memiliki perilaku posisi kontrol pada hukuman, maka dia akan menyuruh anak tersebut membaca doa sendirian di depan kelas sambil angkat kaki, ambil mukanya muka kuburan misalnya. Misalnya anaknya namanya Aura. Aura, kamu gak baca doa tadi ya? Iya, baca doa sendiri.
di depan kelas sendirian, ini jangan satu gitu kan ya. Nah, seperti itu posisi hukuman. Yang selanjutnya adalah guru yang menempati posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Jadi ketika melihat siswa, ketika melihat anak TK yang tidak baca doa ketika mau belajar nih ya, dia mengatakan seperti ini pada peserta didiknya. Kamu ini berapa kali Bu Guru bilang, kalau temennya doa itu ikut doa, bukan nyelemen sendiri kan, gitu kan, diomelin gitu kan ya, sehingga dia hanya merasa bersalah si anak ini, karena guru telah menempati posisi kontrol yaitu membuat rasa bersalah. Yang selanjutnya adalah penerapan 5 posisi kontrol yaitu tentang teman sebagai teman. Guru yang menempati posisi kontrol seorang teman, maka dia akan meminta anak tersebut misalnya dengan kata-kata seperti ini. Ayo dong nak, baca doa ya. Kalau mau belajar itu jangan main terus gitu kan ya. Baca doa ya nak ya. Bisa baca doa ya gitu. Seperti itu sikapnya kalau seorang guru memiliki posisi kontrol seorang teman. Nah, ini ada posisi kontrol seorang guru sebagai pemantau. Responnya akan seperti ini ketika melihat siswa yang tidak membaca doa misalnya. Nah, kamu udah melanggar peraturan ya? Apa peraturan di kelas kita? Baca doa dulu kan kalau mau belajar. Kamu sudah tahu kan konsekuensinya kalau kamu nggak mau baca doa, misalnya, ketika bersama-sama, maka kamu harus doa sendirian. Nah, seperti itu. Seperti itu adalah posisi pemantau. Baik. Yang selanjutnya manajer. Nah, ibu-ibu sekalian, posisi manajer merupakan posisi paling ideal yang seharusnya dimiliki guru ketika menangani siswanya di sekolah. Posisi manajer ini dia akan berkomunikasi dengan si anak dengan menanyakan, kamu tahu tidak nak apa kesalahanmu? Kira-kira bagaimana caranya untuk memperbaiki kesalahanmu ini nak? Gitu kan. Sehingga suasana tidak menjadi tegang ibu-ibu. Dia akan mengoreksi apa kesalahannya, apa yang telah dia perbuat. Seperti itu. Nah, ibu-ibu sekalian, kemudian kita akan membandingkan mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas. Ya, kalau saya ini ya, kalau ibu boleh enggak ya. Kalau saya beberapa waktu lalu saya membuatnya peraturan kelas. Saya yang menentukan sendiri. Jadi saya masuk dalam kelas, saya bilang ke anak-anak, misalnya hari ini saya mau cerita nih ya. Anak-anak, hari ini Bu Guru mau bercerita. Coba, kalau Bu Guru bercerita ada aturannya. Anak-anak boleh ngobrol sendiri apa enggak? Anak-anak terpaksa kan jawabnya enggak, gitu semua kan. Anak-anak boleh lari-larian enggak kalau Bu Guru lagi cerita? Anak-anak jawab enggak, gitu kan ya. Artinya apa? Kalau peraturan itu kita yang membuat sendiri, anak-anak hanya mematuhi peraturan kita seperti itu. Sedangkan keyakinan kelas, nah kalau keyakinan kelas ini ibu-ibu sifatnya abstrak, umum gitu ya. Kemudian berupa pernyataan-pernyataan universal yang umum. Kemudian dibuat dalam pernyataan yang positif. Jadi tidak lagi kalau peraturan itu misalnya jangan membuang sampah sembarangan. Itu kan namanya peraturan ya. Kalau dalam keyakinan kelas, katakannya lebih positif, tapi seperti ini, buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian misalnya kalau dalam peraturan itu jangan merokok di sini, gitu kan ya. Kalau dalam keyakinan kelas, misalnya dengan kata-kata kawasan bebas asap rokok, artinya ya sama saja tidak boleh merokok di situ. Kemudian kalau keyakinan kelas ini lebih sedikit agar mudah diingat, gitu kan ya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga
mudah diterapkan gitu. Misalnya kelasnya ini, sekolahannya ini musim dingin gitu kan ya, anak-anak di dalam kelas silahkan memakai kaos kaki gitu kan, atau memakai jaket yang tebal gitu kan. Seragam sekolah di dalam nggak masalah gitu kan, sesuai dengan kondisi kelasnya masing-masing gitu. Kemudian dalam membuat keyakinan kelas, semua warga sekolah atau semua warga kelas dilibatkan. Jadi keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan dari siswa dan guru. Gak apa-apa, boleh batuk Bu, gak apa-apa Bu. Dan minum dulu Bu, boleh minum dulu. Silakan minum dulu Bu. Ya, terima kasih. Nah, baiklah Ibu-ibu, ini merupakan segitiga restitusi. Seorang guru dalam menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Seperti apa ya? Kita lihat. Nah, ini. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, biasanya respon kita atau ucapan kita ketika pada tahap menstabilkan identitas seperti ini. Ada siswa nih ya, bakar gedung misalnya dia bakar gedung sekolah dibakar, ces gitu kan ya. Nah, tanya pada tahap menstabilkan identitas. Nah, nggak apa-apa, berbuat salah itu wajar. Bu Guru juga pernah kok berbuat salah gitu kan ya misalnya. Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi ayo kita bareng-bareng mencari solusi gitu ya. Kamu berhak kok merasa begitu, merasa sedih misalnya gitu kan ya. Seperti itu contoh. Kantor ya ibu-ibu ya, kantor ya. Kita tepuk satu dulu ya. Tepuk satu, tepuk satu. Oke, saya lanjut. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Nah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, maka dialognya biasanya seperti ini, Ibu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa berbuat lebih buruk daripada itu. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memotivasi secara intrinsik dari dalam. Biasanya percakapannya seperti ini. Apa keyakinan kelas kita? Sebuah kelas yang ideal menurut kamu tuh seperti apa? Gitu. Terus kemudian, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sih? Nah seperti itu. Baik. Ini adalah contoh saya ketika menyelesaikan masalah menggunakan waktu di kelas tidak baca doa. Kenapa? Gak mau baca doa. Tapi Mbak Aura tahu kan kalau kita mau belajar harus baca doa dulu. Tahu nggak? Mau membaca doa ketika Besok Mbak Aura kalau mau belajar harus baca doa ya. Mbak Nasya, tadi waktu istirahat guru lihat Mbak Nasya nangis. Kenapa? Oh, si Dodo nakal. Diapain sama si Dodo? Bekalnya diambil. Terus boleh nggak kalau diambil bekalnya sama si Dodo? Nggak boleh. Mbak Nasyanya marah nggak tadi? Marah. Mbak Nasya, kalau kita nggak nyaman dengan perilaku orang lain, kita boleh marah. Tapi nggak apa-apa, Mbak Nasya cuma sedih aja, sedih sebentar ya. Mbak Nasya maafin Dodo ya, biar kita bisa belajar bareng-bareng lagi sama si Dodo ya. Kita saling menyayangi teman ya nak ya. Terima kasih Mbak Nasya, boleh istirahat lagi. Baik Ibu, terima kasih atas perhatiannya, luar biasa hari ini ya. Sebagai penutup saya simpulkan ya Ibu, dalam penerapan yaitu tentang program disiplin positif ini, hendaknya kita sebagai guru ini memiliki standar kepribadian. Artinya kita memiliki jiwa yang profesional, kemudian sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini.
Nah, kemudian bagaimana perjalanan diri kita sebagai AMO atau manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab tentunya. Makan ketan campur serasi dihidangkan di hari Rabu. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian ibu-ibu guru. Tepuk tangan dulu semuanya. Nah, baik, terima kasih ibu-ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak hebat, anak soleh. Sayang, hari ini kita mau benguk membulera. Tepuk satu jari, tepuk dua jari, tepuk tiga jari. Kita nggak sebut. Yo, Vina tuh mau apa? Vina mau di luar. Sekarang Bu Guru minta tolong anak-anak bekerja sama Bu Guru ya. Anak hebat, terima. Ayo kita duduk, Mas Rigo duduk sini sayang. Oke deh, anak hebat, anak soleh. Sayang, Bu Guru udah bilang ke anak-anak itu di video. Nanti kalau jujur balik selek gambarnya ya. Anak hebat, anak soleh, tepuk TK Marasik. Double, bum bum, coki bum bum, coki yes yes, TK Marasik gitu loh. Sayang, hari ini kita mau membuat keyakinan kelas. Kita mau buat peraturan kelas bareng-bareng. Iya. Siapa yang mau buat peraturan kelas sama Bu Guru? Sayang, ini ya. Kalau di kelas, anak-anak boleh nggak toh Bu Guru lagi belajar sama anak-anak main jilbab tutup-tutupin mukanya kayak gini, boleh nggak sayang? Nggak boleh. Kalau Bu Guru lagi baca cerita, anak-anak boleh nggak mainan sendiri? Mbak lagi ya, misalnya Bu Guru lagi bercerita, anak-anak boleh nggak toh ngobrol sendiri? Boleh nggak main lari-larian di dalam kelas sayang? Kenapa ya Bu? Iya, kan nanti tidak tertib, tidak naik kelas. Nih. Iya, berarti. Oke deh, yuk kita bareng-bareng sekarang membuat peraturan kelas. Sayang, kita kan masuknya jam 7:30. Anak-anak boleh nggak toh datang terlambat? Iya, harus semangat berangkat sekolahnya. Tidak boleh terlambat. Nggak boleh apa Mbak? Iya. Nggak boleh apa? Iya. Iya, tidak boleh terlambat. Oke deh. Boleh terlambat. Kalau sama temen di sekolahan, boleh nggak kalau temennya dijailin? Boleh nggak temennya dipukul-pukulin? Boleh nggak temennya dimalah-malahin? Harus apa sayang kita sama teman? Harus apa? Sayang sama temennya tuh. Datangnya nggak boleh terlambat. Harus sayang sama temennya. Terus Mbak? Betul, langsung jajan boleh. Kalau misalnya ya, anak-anak ini, ya boleh berantem, iya.
Saya nggak boleh ngomong yang jelek-jelek. Betul, nggak boleh buang sepatunya temennya juga. Betul, betul sayang. Kakak bentar. Untuk ngaji nggak boleh taruh di bawah. Betul. Ya, terus sayang kalau lagi di teras makan jajan, ya. Iya, nggak boleh buang sampah sembarangan. Coba, baik Lina lihat sampahnya baik Lina udah dibuang tempat sampah apa belum? Yo, kan? Boleh dibuang tempat sampah saya, ya. Oke. Jangan gitu, Mas. Ya sayang. Yuk, sekarang gini, sebelah sini. Sebelah sini. Siapa yang mau nempel peraturan nomor 1? Tidak boleh buang sampah sembarangan. Ya. Nih, Mas Rido, tempel nomor 1. Ya, ditempel nomor 1. Langsung ditempel dari udah nomor. Azan juga. Sayang gitu. Iya. Nanti guru kasih. Ya, ini azan nomor 1 juga. Nomor 1 juga. Ya, yang sudah langsung dulu sayang. Ibu mau balik lagi soalnya. Ya, silakan. Mas Ado dulu. Ya, Kaisaka. Berapa? Boleh. Ya, berapa?
Ya, kalau duduknya rapi ya jalan-jalan, duduk masuk lagi. Sekarang yang lagi. Ini boleh. Ya sayang, anak hebat, anak soleh. Kalau kau suka hati kita duduk. Kalau kau suka hati kita duduk. Kalau kau suka hati mana kita lakukan. Kalau kau suka hati kita duduk. Sayang, kita tadi sudah buat peraturan kelas. Yang pertama tadi nggak boleh telat. Datangnya berarti harus apa? Tepat waktu. Guru tulis sayang di sini keyakinan kelas kita. Datangnya harus tepat waktu. Oh. Terus yang keduanya, biar kelas kita bersih, biar kelas kita rapi, berarti buang sampahnya harus di mana sayang? Harus di mana? Berarti buang sampah di kotak sampah. Terus sayang yang ketiga, tadi sesama teman boleh nggak tuh dinakalin temannya? Nah, sama teman harus sayang. Jadi sayang dengan teman. Sini, duduk sini, jangan ganggu. Nomor 3 ya. Sayang dengan teman. Terus nomor 4 sayang, kalau sekolah di TK Mama Arif, anak-anak itu boleh nggak tuh ngomongnya jorok-jorok? Nggak boleh. Boleh kan ngomongnya sabu-sabu? Nggak boleh. Adik boleh jamin. Ngomongnya teriak-teriak nggak boleh. Nggak boleh. Assalamualaikum. Harus sopan ngomongnya, harus sopan. Boleh nggak kepala temennya dipegang-pegang? Nggak boleh. Bedanya saru. Datangnya tepat waktu, buang sampahnya di tempat sampah, kemudian sayang sama temennya,
sopan. Terus yang kelima, kalau kita sedang belajar harus tertib, harus nurut peraturan guru. Anak hebat, anak soleh. Yang kelima, sekarang Bu Guru mau tanya saya, kalau sedang belajar boleh nggak mainan sendiri? Apa sayang? Harus apa berarti? Harus tertib. Yang kelima, tertib. Mana suaramu? Mana semangatmu? Di mana sekolahmu? Oke deh, keyakinan kelas. A2. Di TK Ma'arif. Taman Fajar. 1. Datang tepat waktu. 2. Buang sampah pada tempatnya. 3. Sayang dengan teman. 4. Sopan santun. 5. Tertib belajar. Mana semangatmu? Tepuk tangan semua sayang. Iya, Bu Linda. Kita kan CGP angkatan 9 yang sekarang lagi pendidikan ya di sekolah yang sama. Saya harap kita bisa bersama-sama menerapkan budaya positif di sekolah kita. Kita bisa memaksimalkan itu. Kemarin itu di tugas saya tentang budaya positif, jadi saya menangani si Aura itu Bu Kiki. Aura itu nggak mau membaca doa ketika mau belajar. Kalau di kelas yang lain terjadi seperti itu nggak ya Bu Kiki ya? Ada, kalau di kelas saya ada yang namanya Asraf juga tidak mau belajar, tidak mau masuk, sama ada. Kemudian kiat-kiat kita gimana ya Bu Kiki ya untuk mensukseskan budaya positif ini gitu loh, biar bisa mengajak anak itu mau baca doa dari keinginan dia sendiri. Kita gali itu gimana caranya Bu Kiki ya? Bagaimana kalau kita berkolaborasi dengan orang tua Oke. dan juga menerapkan pembiasaan yang baik. Jadi kita juga memberi contoh, memberi pemahaman kepada si anak bahwa di sekolah itu ada keyakinan kelas yang harus ditaati, seperti itu, ditaati bersama gitu. Oh iya, betul-betul. Memang pada saat kemarin itu saya tanya ke Aura ngapa nggak mau baca doa. Memang waktu itu kami di kelas itu kita belum buat keyakinan kelas Bu Kiki. Jadi hanya saya mengarahkan waktunya doa, ya saya harap semua mau baca doa gitu. Tetapi memang belum ada keyakinan kelas gitu, dan maunya saya itu anak-anak itu langsung otomatis doa semua begitu loh Bu. Ya tidak bisa dong Bu Linda, semuanya harus diajak, diberi pemahaman terlebih dahulu. Setelah itu baru anak maunya seperti apa, di kelas itu maunya seperti apa, kita tawarkan kepada anak-anak gitu Bu Linda. Kemudian selain Aura ya Bu Kiki, Aura itu kan kemarin itu tidak mau baca doa di kelas. Tak tanya alasannya kenapa ya, dia langsung cuma bilangnya nggak tahu gitu kan ya. Intinya dia tuh nggak mau baca doa, tapi dia tuh mainan sendiri gitu kan. Mudah-mudahan sih setelah membuat keyakinan kelas, anak-anak bisa lebih terarah begitu ya. Kemudian
Satu lagi Bu Kiki, kemarin itu saya juga punya Nasya. Nah saya itu bawa bekal. Maksud saya pernah sih menyampaikan kepada anak-anak kalau konsep itu berbagi gitu kan ya. Tetapi ini yang terjadi pada anak-anak ketika dia mau berbagi terus semua temennya tuh minta gitu loh gitu. Akhirnya kan yang punya ini kan jadi apa ya, hampir habis begitu loh. Jadi saya juga agak bingung nih menerapkannya gimana nih konsep berbagi gitu kan, karena yang Nasya ini mau berbagi tapi direbut diambil semua gitu loh. Jadinya kan kasihan juga yang mau membagi ini gitu loh Bu Kiki. Ya, diberi pemahaman juga kepada anak yang meminta, padahal kan dia sudah punya makanan sendiri karena ada temennya yang mau berbagi terus semuanya meminta. Ya diberi pemahaman kepada anak-anak, dimakan dulu apa yang punya dia, baru kalau dia memang tidak punya, kalau misalnya dikasih iya diterima tapi tidak mengambil gitu. Dan kalau mengambil pun harus minta izin ya. minta izin yang punya, jadi tidak sembarang makanan bisa diambil gitu. Iya, ini kemarin Nasya itu dia bilang diambil sama si Dodo gitu kan bekalnya. Maksudnya itu ya gitu, dia mau membagi tapi si Dodo ini ternyata malah merebut gitu loh, karena ngambilnya banyak gitu loh, dia ngerasanya tuh direbut gitu loh. Kalau di kelas Bu Kiki sendiri ada nggak kejadian-kejadian seperti itu? Kalau di kelas saya ya ada sih, pasti ada, setiap kelas pasti ada. Dan mungkin hal-hal seperti itu ya dominan hanya kepada anak-anak itu saja, tidak ke semua anak melakukan hal seperti itu. Pasti ada anak 1-2 yang bertindak seperti itu. Tapi kan kita harus lihat juga latar belakang si anak itu seperti apa. Misal kita bisa berkolaborasi dengan wali murid, menanyakan terlebih dahulu di rumah ada apa, ada permasalahan apa, di rumah kegiatannya apa. Jadi selain kita memperhatikan anak-anak di sekolah, kita juga tahu informasi itu dari orang tua di rumah. Jadi nanti minta bantuan orang tua juga, bekerja sama bareng-bareng untuk memandu anak-anak. Jadi kita bisa melihat, kita juga bisa menyelesaikan. Ternyata anak-anak itu melakukan hal itu ada alasannya gitu. Jadi kita sama wali murid harusnya satu visi ya Bu? Iya, betul. Oh ya, nah, kemudian saya ada cerita nih Bu Kiki ya. Kan di kelas saya itu ada anak yang namanya Azam. Itu dia memang emosian. Awalnya saya mengira dia tuh emosional, memang dia orangnya emosional gitu ya. Nah, di modul 1.4 ini kan ada tentang segitiga restitusi nih Bu Kiki. Jadi kemarin itu si Azam ini tiba-tiba nendang muka pelipis sebelah sininya Kaisaka. Saya sama Bu Reni langsung spontan kan, astagfirullahaladzim, ya Allah. Terus aku bilang, Brenda langsung bilang, Mas Azam nggak boleh kayak gitu kan ya, itu nggak baik loh Mas Azam, maafan gitu kan. Seperti itu terjadi beberapa kali begini kan. Kita itu kan belum bisa menangani permasalahan anak, jadi kita itu tiba-tiba langsung nyuruh mereka maafan, padahal di dalam hatinya kan belum tahu penyelesaiannya gimana, kok suruh minta maaf aja gitu kan. Terus respon anak-anak juga ketika disuruh minta maaf ya yang penting dia mau mengacungkan tangan gitu ya Bu Kiki ya. Kemarin ini terakhir ini waktu Azam ini nendang si Kaisaka, terus Kaisakanya sama Bu Reni kan langsung nangis. Terus saya sempat tanya, Azam kenapa kok nendang Kai? Dia loh gitu kan ya. Padahal tak lihat kayaknya nggak ngapa-ngapa gitu kan ya. Coba saya pengen gali dari Azam ini. Mas Azam kenapa gitu loh, coba bilang ke Bu Guru, kenapa Mas Azam kok nendang Kaisaka tiba-tiba gitu kan. Ternyata Bu Kiki memang kata si Azam ini, Kaisaka itu mengacungkan jadi tengah ke Azam gitu loh. Terus Azamnya marah, iya ya, Azamnya spontan nendang Kaisaka. Nah di situ artinya memang kalau kita menerapkan segitiga restitusi Bu Kiki, kita bisa tahu apa penyebabnya. Betul sekali. Selama ini kayak saya
belum pernah menerapkan segitiga restitusi begitu kan. Ketika ada kejadian anak yang dikatakan notabene nakal itu kan kita langsung ya maafan. Tetapi mereka itu nggak tahu maafan itu yang gimana, apa salaman udah deh gitu. Kalau Miki sendiri pernah nggak menerapkan segitiga restitusi sekarang ini? Kalau sekarang ini ya ada seperti si asraf. Jadi tidak mau masuk di kelas seperti itu. Terus asraf juga sering mainan dengan Vano gitu. Jadi ya kalau untuk awal-awal memang penerapan segitiga restitusi ya kadang-kadang kita refleks juga ya Bu langsung Linda. kita Refleks sebagai guru terus kaget dengan keadaan seperti itu. Yang sering saya lakukan Bu Gigi ketika ada seperti itu, saya langsung bilang gak boleh gitu, ayo maafan gitu kan ya. Gitu, langsung ada maafan gitu. Tetapi saya tuh ini Bu Gigi, kalau nunggu jeda waktu nanti pulang sekolah atau besoknya nanyain ya saya kadang lupa. Makanya pada saat itu juga anaknya tak tanyain gitu loh. Dan kalau di contoh beberapa kemarin itu boleh pulangnya, boleh besoknya kita bahas sama anak. Tapi kalau kemarin itu saya itu langsung begitu ya, karena saya pengen tahu alasannya apa gitu ya. Kemudian juga sebagai informasi ketika di rumah itu nanti Kaisaka informasi apa yang disampaikan ke ibunya gitu. Dia kan kadang kan anak-anak nyampaikan cuma sepotong aja kan. Ya tadi ditendang sama Azam, udah gitu kan ya. Sehingga orang tua awalnya juga mikirnya kenapa ini begitu kan. Gitu. Bu Gigi mau nggak Bu Gigi masuk ke dalam komunitas praktisi sama saya untuk mewujudkan visi misi kita yaitu menerapkan budaya positif di sekolah? Boleh, dengan senang hati Bu Linda. Oke, terima kasih ya Bu Kiki. Sama-sama Bu Linda.